masa kuliah sama dunia kerja tuh menurut aku nggak beda jauh. Justru menjadi fondasi utama. Apa yang kita pelajari itu sangat-sangat relevan sekali dengan apa yang kita lakukan di dunia kerja. Hai semuanya, selamat datang di podcast Pil Profesi Komunikasi, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang bagaimana profesi di dunia komunikasi dan industri kreatif bersama aku, Heidi. Di episode kali ini, kita akan membahas profesi yang identik dengan kreativitas, storytelling, dan eksekusi produksi konten, yaitu produser dan director di industri kreatif. Hari ini kita kedatangan Karido Wiska Adiono, seorang produser dan director yang telah berpengalaman banyak dalam mengelola berbagai produksi video, fotografi, hingga kampanye digital di berbagai brand. Pekerjaannya juga mencakup pengembangan konsep kreatif, perencanaan produksi, pengelolaan tim, dan budget. Bahkan memastikan kualitas produksi dari tahap pre-production sampai post-production. Yuk kita sambut narasumber kita, Karido. Wih, wow, ada 1.000 orang di sini ya. Terima kasih loh. Oke, Karido, mungkin bisa kita mulai ya. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin ke teman-teman Binusian. Halo teman-teman Binusian, kenalin aku Rido. Binusian berapa? 20. Aku Binusian 20. Mahasiswa jurusan Mass Communication. Sekarang kan kakak sebagai produser dan director ya? Iya. Oke, sebenarnya Alhamdulillah. peran utama Karido dalam sebuah produksi tuh apa sih kalau dibayangin sehari-hari gitu? Mungkin aku koreksi dikit kali ya. Tadi kan Heidi bilang aku pengalamannya udah banyak. Belum. Malu sama senior-senior ya. Aku berkecimpung di dunia kreatif ini sebenarnya kurang lebih udah 7 tahun. 7 dari magang lah. Dari magang 7 tahun, tapi menduduki posisi as a producer director itu kurang lebih 4 tahun lah, 3-4 tahun gitu. Nah, peran aku sebagai produser. Iya. Nyuruh-nyuruh sih ya. Bahasa enaknya. Jadi mungkin bahasa simpelnya ya, kalau produser itu orang yang bertanggung jawab atas jalannya produksi. Nah, kalau misalkan director itu sebenarnya selevel sama produser. Cuma bedanya tanggung jawabnya director tuh adalah bagaimana dia bisa menghasilkan ekspektasi kreatif gitu yang dibayangkan, bisa dari klien, bisa dari director itu sendiri. Tadi kalau produser tuh mungkin tanggung jawabnya lebih ke budgeting ya kan, mengelola tim gitu. Nah, kalau director tuh lebih ke kayak kontennya nih, visualnya, audionya seperti apa gitu, tim teknisnya seperti apa gitu. Menarik ya. Jadi sebenarnya yang ternyata luas banget dalam pekerjaan produser dan director tuh banyak ya job desk-nya. Banyak banget. Oke, Gitu. terus kalau sebagai mahasiswa komunikasi nih, untuk masuk ke dunia produser dan director, skill yang dibutuhin tuh apa aja sih khususnya? Nah ini ya, jadi sekali lagi aku izin, aku belum yang terlalu berpengalaman sekali, tapi ini bercerita tentang pengalaman aku aja ya. Jadi kalau ngomongin skill, apa yang udah kita pelajari di kampus, masa kuliah sama dunia kerja tuh menurut aku nggak beda jauh. Justru menjadi fondasi utama. Apa yang kita pelajari itu sangat-sangat relevan sekali dengan apa yang kita lakukan di dunia kerja. Kayak misalkan nih, kita kan pas kuliah itu kita belajar tuh mengenai kayak teori komunikasi massa, ya kan, storytelling dan lain-lain. Itu kan mungkin kesannya terlalu akademis ya. Tapi itu ternyata itu kepake banget loh justru di dunia kerja. Misalkan storytelling. Nah, kita kan tuh belajar tuh ya struktur naratif, ya kan, framing, gimana message tuh bisa sampai ke audiens. Sekarang aku sebagai produser tuh itu menjadi core banget justru. Misalkan Heidi nih ya mau bikin video konten branding atau video iklan atau campaign apapun, itu tuh kita harus mikir kontennya tuh ceritanya gimana sih gitu. Hooknya apa gitu, dan audiens itu bakal ngerasain apa. Nah, itu yang mungkin itu tanggung jawab produser and director yang perlu dilakukan ya. Yeah. Nah, terus soal audience understanding. Nah, dulu kan kita juga belajar mengenai segmentasi, ya kan, behavior, sampai cara baca insight dari data gitu. Nah, justru di dunia kerja tuh menjadi penentu arah kreatif, Heidi, gitu. Nah, konten yang bagus tuh sebenarnya bukan cuma konten yang bagus. Sebenarnya kan konten bagus tuh relatif ya. Yeah. Gitu. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Cuma di sini tuh kita sebenarnya konten bagus tuh part penting juga gitu, tapi zaman sekarang tuh nggak cuma itu gitu. Gimana kita bisa membayangkan audiens tuh butuh nggak sih gitu, relate nggak sih sama konten yang kita buat
gitu. Biasanya kan yang dianggap sepele di masa kuliah tuh kerja kelompok ya, Iya. idea gitu. Nah justru jujur kalau kerja kelompok menurut aku tuh itu menjadi hal yang sangat-sangat penting gitu. Karena kita bisa bernegosiasi komunikasi, gimana kita dealing dengan klien, bekerja sama dengan tim, itu yang dibutuhkan. Sebenarnya banyak banget skill yang kamu bisa dapatkan di masa kuliah gitu. Jadi teman-teman kuliah sekarang ya, jangan yang kayak nunggu nanti aja deh kerja seriusnya gitu. Jangan gitu. Jadi masa kuliah tuh justru portofolio kamu gitu di awal gitu, belajar gimana sih serius dalam membuat project, bekerja sama dengan teman-teman kuliah gitu, teman-teman kelas, kelompok. Kerja kelompok di kuliah tuh bener-bener kepake banget ya buat Banget, di dunia kerja. banget. Kalau kita kuliah tuh kita pasti belajar ya soft skill dan hard skill gitu. Nah, ini nggak bisa salah satu, dua-duanya penting gitu. Mungkin dari hard skill kita belajar dari apa yang kita dapat dari dosen ya, apa dari kita dapat materi. Soft skillnya dari mana? Kita bekerja sama dengan tim gitu. Gimana kita presentasi di depan teman-teman kelas ya kan? Itu sama kepake di dunia kerja. Kalian bisa presentasi depan klien, depan tim gitu. Oke, berarti kalau skill khusus yang harus ada di orang sebagai pekerjaan di produser dan director itu bukan cuman kamera atau editing ya, tapi juga kita juga perlu bisa jadi leadership atau problem solving juga. Betul, justru itu Oke. utamanya mainnya. Ya. Dulu tuh aku berangkatnya dari anak kamera dulu. Dulu aku tuh magang. Dan alhamdulillah ya di BINUS tuh kita bersyukurnya kita dapat program enrichment program. Nah ya kita dikasih kesempatan 3 tahun kuliah, 1 tahun magang. Nah itu menurut aku program yang visioner sih. Ya mungkin kalau kita lihat beberapa kampus di luar sana belum banyak tuh yang melakukan itu gitu. Nah itu aku sangat-sangat bersyukur dengan itu. Jadi aku bisa belajar dunia kerja pada saat kuliah. Jadi ketika aku ketika aku bekerja, aku tuh nggak dari zero lagi gitu. Setidaknya 20%, 15% tuh udah ada gitu. Udah ada ilmunya ya. Gitu. Nah aku berangkat dulu dari production assistant dulu, magang di media Indonesia. Nah terus aku tuh ikut produser iklan. Nah, aku ikut tuh dia project belajar dari talent koordinator, production assistant, assistant director gitu. Nah, terus belajar kamera juga gitu. Jadi udah menclok tuh aku gitu. Sampai di mana aku merasa nyaman. Oh, oke deh aku kayaknya nyamannya as a producer and director gitu. Keren ya, lumayan panjang sebenarnya perjalanannya kalau dilihat. Belum panjang. Tapi keren sih, Masih banyak yang maksudnya udah di dunia kerja pun ternyata udah lumayan banyak ilmu yang diambil Iya, pasti. karena pengalaman magang itu kan. Betul. Oke, aku juga sedikit penasaran dari satu proyeknya Karido udah pernah ambil. Kan biasanya Karido tuh terlibat dari awal sampai akhir. Betul. Bisa diceritain nggak seperti apa sih prosesnya kalau kerja dari punya ide sampai konten tayang tuh gimana? Mungkin teman-teman mass communication sekarang juga banyak yang udah tahu ya. Kita kan produksi itu dibagi 3 biasanya, pre-production, production, and post-production. Sebenarnya itu kalau dijabarin banyak banget. Apalagi as a producer ya, karena produser itu tanggung jawabnya selain bertanggung jawab dengan produksi aja, dia juga jualan. Gimana setelah konten ini tayang itu berhasil. Misalkan kalau film ya berhasil dijual, atau kalau misalkan iklan tuh berhasil dapat engagement yang tinggi gitu-gitu ya. Jadi dari pertama di pre-production tuh bisa aku bagi 2, yaitu pertama ide, yang kedua planning. Nah di ide tuh kita ngapain sih? Ide tuh kita brainstorming. Bisa kita brainstorming dengan klien, bisa juga dengan director, bisa juga dengan tim. Gitu, mencari referensi itu bagian dari ide juga gitu, bikin konsep segala macam. Setelah dari situ ide udah oke, masuk ke tahap planning. Nah planning ini masih di pre-production. Planning itu apa aja sih? Kita merencanakan pembuatan tim, lokasi, talentnya siapa, misalkan direkturnya siapa, DOP-nya siapa, baru kita ke tahap produksi. Mungkin Heidi juga udah tahu kita lakukan syuting, kalau misalkan foto ya foto, misalkan kayak gini syuting podcast juga bisa. Post pro pun kita ada tahap editing kan. Tahap editing tuh juga banyak, ada editing, ada revisi. Editing juga ada editing offline, ada editing online gitu. Nah terus nanti di tahap editing udah selesai, delivery kan, di tahap delivery ada namanya evaluasi gitu. Nah jadi itu semua harus dilalui oleh producer and director. Oke, tahapannya kan banyak banget nih yang udah disebutin. Banyak banget itu kalau aku jabarin lagi. Kompleks ya. Sejam kayak podcast kita ya. Kompleks ternyata ya. Iya. Terus menurut kakak bagian yang paling challenging buat kakak tuh yang mana? Produser itu sebenarnya tanggung jawabnya lebih besarnya di klien kali ya. Gitu. Sebenarnya tim juga. Jadi kan produser ini menjembatani antara tim produksi dan kliennya misalnya. Gimana supaya
BM-nya klien ini bisa kita terima, bisa kita realisasikan tanpa mengurangi kualitas yang pasti dan tanpa mengganggu jalannya produksi. Misalnya aku banyak banget ketemu di beberapa project, misalnya kita udah plan A nih ya, plannya udah A nih ya di pre-production gitu. Pas produksi, ternyata klien tuh punya ide lain gitu. Mas boleh gak ya, misalnya kita bikin kayak gini gitu. Nah itu keputusannya ada di kita dan director. Gimana kita bisa mengiyakan, bisa juga mentidakkan. Tapi bagaimanapun kita kan satu sisi dibayar juga ya oleh mereka ya gitu, mereka yang membayar kita. Tapi satu sisi kita juga harus bisa make a decision gitu. Apa yang bisa kita iyakan, apa yang tidak. Gitu. Kalau misalkan misalkan ya, oke Pak bisa sih kita giniin, tapi paling kita bisa lakukannya A gitu. Nah itu yang ilmu itu yang mungkin bisa kalian dapatkan ketika kalian tuh banyak melakukan project dari kuliah. Sangat-sangat kepake lah, karena seringkali banyak orang yang pada saat di momen itu tuh nggak bisa mengambil keputusan, kayak bingung, aku harus apa ya, ada juga yang jadi yes man, nah itu juga bahaya tuh, walaupun iya sih mentang-mentang kita dibayar gitu ya, kita jadi yes aja deh, itu nggak 100% buruk, tapi nggak baik lah gitu. Baiknya itu adalah dia punya decision juga gitu, dia punya suara juga gitu. Produser juga challenge juga dengan budget gitu, gimana budget yang kita punya gitu ya, budget yang diberikan oleh eksekutif produser atau misalkan dari klien itu bisa memberikan kualitas yang sangat-sangat baik dengan efisien. Nah jadi kita bisa melakukan nih, kita bisa bikin konten bagus tapi jor-joran, bisa gampang ya kan, kita habisin duit 1M gitu, 2M, tapi gimana produser itu bisa melakukan kualitas sampai di titik itu tapi dengan efisien budget gitu. Nah itu juga challenge tuh, Susah ya itu juga skillnya produser gitu. Itu juga susah benar. Nah itu juga yang perlu kita punya ya, skill itu ya gitu. Nah kalau director sendiri mungkin kalau aku sebagai director challenge-nya ada di pengembangan ini ya, konsep ya. Jadi sekarang itu yang aku bilang tadi di awal, konten itu kan semakin cepat ya sekarang ya, semakin kompetitif gitu. Bukan cuma soal bagus, kita bikin konten tuh bagus ya visualnya gitu segala macam, tapi tar dulu message-nya apa gitu. Orang yang nonton tuh bakalan ingat nggak setelah berapa lama kemudian gitu. Kalau kalian misalkan Heidi nih, pasti ingat dong ada yang nempel di kepala pada saat kecil nonton iklan misalnya gitu, kayak iklan apa ya, misalnya pasta gigi gitu atau iklan sampo, pasti ada yang ingetan. Nah itulah yang kita ciptakan oleh director gitu. Gimana supaya nggak cuma bagus kontennya, tapi audiens sesuai dengan target audiens gitu. Audiensnya bisa merasakan, relate banget lagi sama kebutuhan gue misalnya gitu kan. Nah itu challenge-nya di director tuh seperti itu. Banyak juga ya ternyata. Maksudku ternyata dalam produser dan director itu berarti punya tanggung jawab yang beda-beda. Beda iya. Dan apalagi kalau produser itu kan berarti harus langsung ngomong sama klien ya, harus langsung turun tangan sama klien. Betul, dia menjembatani. Sama ini juga loh, kita harus perlu kontrol emosi. Karena di dunia produksi itu juga kontrol emosi itu sangat penting ya kan. Kadang kita tahu di mana kita saat serius, di mana saat itu bercanda, waktu bisa dealing dengan klien. Misalnya kita udah beda pendapat nih Pak klien, tapi gimana kita supaya dealing dengan mood yang baik gitu. Klien tuh bisa cepat menerima gitu. Nah itu soft skill yang harus itu punya PR juga, sih ya. PR gitu. Misalnya kita bete ada masalah di rumah gitu ya, atau di pertemanan percintaan, nggak bisa kita bawa ke dunia kerja gitu, yang jadi ngomong sama klien jadi jutek, nggak bisa Pak gitu. Nah itu nggak boleh kan, kita harus bisa kontrol, kita harus bisa kontrol juga lah di dalam diri kita. Di dunia produksi yang sekarang kan kita tahu pasti serba cepat dan penuh deadline ya. Tantangan terbesar yang sering Karido alamin tuh apa? As a produser aja kali ya, karena sebenarnya aku tuh lebih banyak di produser sih sebagai director ya. Dibanding director, aku lebih banyak produser. Nah kalau di produser itu challenge-nya benar sih yang tadi aku mention juga, gimana mengontrol sebuah tim. Aku pernah dapat project di mana aku handle tim produksi dan talent ya. Jadi benar-benar di dalam satu set lokasi syuting itu ada sekitar 30-40 orang. Tim produksinya ada sekitar 15-20, sisanya talent dan extras. Nah gimana supaya menjaga mood mereka dari talent, dari tim produksi itu tetap baik. Di satu sisi yang tadi aku bilang juga, misalnya dari sisi director nih juga punya ego ya, terus dari tekanan dari klien gitu. Nah itu tuh benar-benar pressure kali ya, titik pressure itu ada di produser. Gimana si produser ini bisa membuat semuanya itu menjadi nyaman gitu. Jadi mereka tuh kerja tuh nggak yang terlalu diburu-buru gitu. Misalkan nih, aku pernah satu project talentnya itu telat, kita syuting iklan. Syuting iklan tuh dimana kita udah plot ya jam segini sampai jam segini. Di mana tuh studionya itu kita di tempat umum.
Jadi kita bukan sewa 1 hari, tapi kita sewa per jam. Jadi kita sewa misalkan dari jam 3 sampai jam 9 malam. Nah jam 9 malam tuh udah buka tuh tempat umum itu. Nah jadi nggak bisa ngaret dong. Nah sedangkan talentnya itu telat. Nah otomatis waktu produksinya berkurang. Talent koordinator aku kan nge-push talent koordinator aku ya. Ini gimana nih talent belum datang gini bla 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 gitu. Nah talent koordinator pasti panik ya gitu. Kayak akhirnya nge-push nih si talent tersebut gitu. Pada saat Talco itu nge-push talent, aku di situ ngerem. Aku bilang, misalkan 2-3 kali dia nge-push, aku bilang udah stop, jangan di-push lagi. Kenapa? Karena menjaga mood si talent tersebut. Talent tuh pasti sadar, pasti mereka paham sendiri bahwa mereka tuh telat gitu. Mereka kayak akan kayak sorry ya, maaf ya telat gini gitu kan. Cuma kita dengan nge-push itu udah cukup lah gitu, kayak memberikan warning lah bahwa tanggung jawabnya dia harus datang tepat waktu gitu. Tapi nggak bisa juga dengan di-push terus dimarahin segala macam. Itu di dunia kerja kalau bisa kita hindari seperti itu. Yang bisa menengahi itu ya sebenarnya produser. Berarti ada andilnya di semua. Kayak hakim ya, Iya. produser ya lama-lama ya. Iya gitu. Penengah gitu, penengah. Mungkin sekarang kita nostalgia kali ya zaman kakak waktu masih mahasiswa. Boleh. Nah, waktu dulu kakak kuliah tuh sempat ikut project kah, organisasi atau internship yang akhirnya bisa bantu banget kakak jadi sekarang ini? Iya pasti. Aku dulu ikut UKM. UKM tuh apa? Unit kegiatan mahasiswa ya. UKM di BINUS, namanya BINUS TV. Itu nah di situ kenapa? Alasannya kenapa aku ikut BINUS TV? Karena aku tuh merasa ya. Kayak cocok aja gitu pada saat ngeliat orang-orang yang berkecimpung di balik layar itu seperti apa gitu. Ternyata pas aku masuk juga happy dan banyak banget ilmu yang aku dapat dari kakak-kakak di sana. Selama UKM tuh berapa lama sih? Kurang lebih setahun ya? 2 tahun? Apa selama kuliah? Selama kuliah ya gitu. Ya pokoknya selama kuliah tuh aku UKM itu tuh sampai jadi pengurus ya terakhir ya, sampai jadi advisor kali ya gitu sampai lulus gitu. Nah di situ banyak banget aku belajar di masa kuliah. Jadi di kelas dapet ya kan, tadi di kelas tuh kita dapat dari dosen, dari materi, terus dapat dari kerja kelompok ilmunya, terus dapat lagi dari UKM, nah, terus dapat lagi dari magang. Itu makanya best deh kuliah di BINUS tuh. Jadi magang itu juga aku kan di salah satu media di Indonesia. Di situ aku alhamdulillah juga diposisikan sebagai yang bisa belajar semua sebagai production assistant. Kita tuh nggak usah malu sih menurut aku ketika kita masih belajar tuh kita kita manut aja gitu, disuruh apa belajar ini belajar itu. Bahkan kadang ya aku ngerasa di dunia kerja tuh orang-orang kan udah banyak yang sibuk ya. Jadi nggak semua punya waktu untuk ngajarin tuh. Jadi kita sebagai mahasiswa intern tuh harus nanya sendiri gitu, Kak ini gimana ya, bikinnya gimana ya gitu. Nah itu jangan malu karena ya itu lo di posisi itu gitu, lo harus banyak belajar, harus banyak nanya. Nah itulah yang menjadi fondasi utama aku sebelum berkarir sampai sekarang gitu. Berarti berhubungan ya kak sebenarnya dari organisasi yang dulu kakak ikutin, terus magang sampai kerjaan kakak sekarang tuh maksudnya masih segaris lah ya. Pasti masih segaris. Oke, terus kalau untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang nih, salah satu skill penting yang mereka harus punya dari sekarang tuh apa? Aku rutin yang paling penting adalah namanya kita kuliah di komunikasi ya. Pasti yang paling pertama komunikasi. Karena di dunia kreatif itu yang bikin kalian stand out tuh bukan skill. Tapi gimana kalian tuh bisa berkomunikasi gitu. Berkomunikasi dengan tim, berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan director atau siapapun lah yang berkecimpung di dunia kerja kamu gitu. Nah skill itu menyimbangi. Jadi banyak kan orang ngomong kayak gini kayak, sebenarnya dia jago tapi orangnya gak enak gitu. Nah itu jadi orang tuh rada malas gitu kerja sama dia gitu. Mendingan orang yang sebenarnya orangnya asik nih gitu tapi sebenarnya skillnya biasa aja, let's say gitu ya kita ngomong ya. Gitu. Nah itu mungkin akan lebih kepake gitu. Menurut aku ya, setidaknya aku sebagai produser aku akan ngajak orang-orang yang seperti itu gitu. Karena itu sangat berpengaruh di dunia kerjanya, di lingkup kerjanya gitu. Ada yang orang idealis kan, banyak orang idealis, egonya tinggi. Tapi ketika ajak brainstorming, kita ajak meeting itu dia kurang bisa mendengarkan orang gitu ya, kurang bisa diajak kerjasama segala macam. Dia idealis banget dengan skill yang dia punya gitu. Nah, itu mungkin agak susah gitu. Oke, terakhir nih Kak Rido, kalau boleh ngasih pesan untuk teman-teman mahasiswa yang mau jadi produser dan director ke depannya, tapi masih ragu untuk mulai, apa yang mau kakak sampein? Buat teman-teman ya, jangan nunggu pas kerja gitu.
apa sih gitu, nunggu melakukan yang terbaik. Anggap aja tugas kuliah itu kayak mini project gitu. Jadi bangun portofolio ya kan, explore gaya kalian, tentuin tuh kalian bisa nemuin apa gaya bekerja kalian tuh seperti apa gitu. Dan yang paling penting sense kalian terhadap cerita dan audiens. Karena pas kalian nanti masuk ke industri ya gitu, yang bikin kalian stand out tuh tadi yang gue bilang bukan cuma skill teknis gitu, tapi gimana kalian tuh bisa apa ya, melihat dan mengemas sebuah ide gitu. Nah, jadi itu yang perlu apa ya disiapkan dari benar, sekarang disiapkan dari sekarang di masa kuliah gitu. buat dikerja nanti. Benar Karena gitu. bener-bener Jadi kepake ya Kak. apalagi mungkin yang mahasiswa yang udah tingkat akhir ya, udah semester 5 ke atas yang udah mungkin udah magang. Sekarang magang semester berapa? 6 dan 6 7. 7. Nah, itu kan nanti udah mau masuk ke magang tuh. Nah, itu udah langsung pol-polan gitu. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya di situ gitu. Karena kalau udah masuk ke dunia kerja, nanti let's say kalian udah lulus kan berarti udah fresh grade ya. Iya. Ekspektasi orang di dunia kerja itu udah bukan lagi yang belajar banget gitu. Oke. Tapi kayak setidaknya udah punya pengalaman gitu. Ya 10-20% tuh udah ada gitu. Nah, itu yang kalian harus kejar di saat magang gitu. Gitu sih. Berarti kita harus benar-benar belajarnya itu pas saat magang ini ya. Bener. Ngambil ilmu sebanyak-banyaknya buat nanti dikerja, berarti kita udah punya ilmunya gitu. Setiap apa yang kita lakukan dari yang kuliah ya kan, belajar, terus tugas kelompok, magang, itu harus pol-polan, harus serius gitu. Harus serius. Ya maksudnya serius itu bukan berarti yang jadi nggak fun ya. Tetap dia harus dibikin fun, tapi tetap serius. Artinya kalian harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Yang bisa kalian bawa lah, kalian bekal untuk ke dunia kerja nanti. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Rido atas insight dan ceritanya yang benar-benar inspiratif buat kita semua. Yeah. Semoga sharing ini juga bisa membuka wawasan teman-teman di dunia produser dan director ya di industri kreatif ini. Dan untuk kamu yang udah mendengarkan, semoga episode ini bisa membantu kamu menemukan arah yang mau kamu tuju nanti di kedepannya. Sampai ketemu di episode Spill Profesi berikutnya. I'm Heidi, signing off. Thank you and see you. Thank you.